Assalamualaikum sahabat Cik Mi. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di saluran saya Cik Mi Official. Welcome to Diary Vlog Aneka Resep Olahan Nikmat bersama Cik Mi Official. Dapatkan kumpulan resep bakery di sini dan aneka resep olahan Nusantara hingga mancanegara. Bersama Cik Mi Official, kita bisa belajar bersama. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Untuk hari ini, saya akan berbagi resep untuk Anda semua. Bagaimana caranya membuat kue sebagai teman ngeteh atau ngopi di rumah. Cukup dengan bahan 1 telur saja, kita bisa bikin kue bolu yang enak. Langsung saja yuk ikuti saya mempersiapkan semua bahan yang dibutuhkan. Untuk yang pertama, jangan lupa panaskan dulu oven yang akan kita gunakan. Lalu kemudian kita akan masuk ke proses pembuatan. Saksikan terus dalam video ini bagaimana cara membuatnya. Jangan di skip, simak sampai habis supaya tidak terjadi kegagalan saat Anda ingin membuatnya di rumah. Kue bolu ini hasilnya sangat lembut sekali seperti ini walau dibuat hanya dengan bahan 1 telur saja. Tentunya sangat ekonomis dan sangat praktis. Bersama Cik Mi Official, kita bisa memaksimalkan bahan yang ada menjadi sebuah kudapan dan sajian yang nikmat untuk keluarga. Seperti kali ini kue bolu dengan 1 telur ini hasilnya bisa cantik, maksimal, dan juga empuk lembut seperti ini. Dan ini tuh rasanya enak sekali. Mari kita buat. Ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan. Untuk resep lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Dengan bahan sesederhana ini dan seekonomis ini, kita bisa menghasilkan sebuah kue yang enak untuk dikonsumsi. Bahkan resep ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan untuk Anda yang tentunya bisa menghasilkan untung yang lebih besar dari biasanya. Sekarang mari kita langsung masuk ke proses pembuatan. Simak terus videonya bagaimana cara membuatnya dan bagaimana step by stepnya. Ikuti terus langkah yang saya tunjukkan supaya tidak terjadi kegagalan saat Anda ingin mempraktekkannya di rumah ya. Kita masukkan semua bahan seperti telur, gula pasir, garam, dan juga vanili cair ke dalam satu wadah. Lalu kemudian kita masukkan SP juga. Lalu kemudian kita mixer keempat bahan ini hingga menjadi putih dan berwarna pucat. Kita mixer dengan menggunakan kecepatan tinggi ya. Dan seperti ini hasilnya, sudah berwarna putih pucat dan mulai mengental seperti ini. Ini kita butuh waktu kurang lebih sekitar 5 menitan. Lalu kemudian kita matikan dulu mixernya dan kita bisa menambahkan susu cair ke dalamnya. Kita masukkan semua susu cair yang sudah kita sediakan. Kemudian kita lanjut dengan memixernya sekali lagi supaya lebih merata. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah ke tinggi secara bertahap. Jangan sampai tumpah. Dan kita mixer terus secara kontinu dan terus menerus sampai dia menjadi adonan yang putih kental dan berjejak. Jika adonan sudah menjadi putih kental dan berjejak seperti ini, kita bisa matikan mixernya dan kita bisa memasukkan tepung terigu ke dalamnya. Kita masukkan tepung terigunya dengan cara diayak seperti ini dan kita masukkan secara bertahap. Setelah itu kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur merata saja. Jika sudah tercampur merata, kita bisa masukkan sisa dari tepung terigu yang ada. Kemudian lanjut kita mixer kembali sampai tercampur merata saja dengan kecepatan rendah.
sekarang kita bisa memasukkan sisa dari tepung terigu yang terakhir. Kita masukkan semuanya tetap dengan cara diayak seperti ini. Kemudian kita mixer kembali dengan menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur secara merata. Ingat pada proses pembuatan kue bolu, supaya adonan bisa mengembang sempurna, jangan sampai kita overmix saat mengaduknya. Untuk memastikan adonan sudah tercampur secara merata, kita bisa menggunakan bantuan spatula seperti ini, supaya adonan tidak turun ya bunda. Kita aduk dengan teknik lipat balik seperti ini dan pastikan adonan sudah tercampur secara merata. Pastikan untuk terus dukung saluran Cik Mei Official ini supaya Anda bisa mendapatkan aneka resep terbaru dari Cik Mei Official. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan bunyi lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Setelah adonan tercampur merata, kemudian kita bagi menjadi dua bagian dengan menggunakan mangkuk kecil yang bersih seperti ini. Kemudian kita tambahkan bubuk coklat di salah satu mangkuk, di salah satu adonan dengan cara diayak terlebih dahulu seperti ini untuk memberikan rasa coklat yang pekat pada kue kita nanti. Setelah itu kita campurkan coklat dengan adonan ini secara merata. Kita ratakan adonan coklat ini sampai benar-benar tercampur secara merata, bisa dengan bantuan spatula dan teknik aduk lipat balik seperti ini. Setelah adonan coklat ini sudah tercampur merata, kemudian kita bisa menyiapkan untuk loyang yang akan kita gunakan. Terlebih dahulu kita oleskan dengan butter atau margarin di sekeliling loyang secara merata seperti ini. Di sini saya menggunakan loyang tulban dengan ukuran diameter 16 cm dengan tingginya adalah 7 cm. Setelah kita oleskan mentega secara merata di permukaannya, kemudian kita tambahkan tepung terigu, lalu kemudian kita ratakan kembali sampai merata seperti ini di seluruh permukaan loyang ini. Dan setelah loyang ini siap, kemudian kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Kita masukkan adonan coklat dan adonan putih ini secara berselang-seling seperti ini. Setelah itu kita sisir bagian dalam adonan ini dengan menggunakan sumpit atau tusuk sate. Ini bertujuan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Selain itu, di sini juga bisa memunculkan motif pada kue bolu yang akan kita buat ini. Kemudian kita hentak-hentakan sebentar dan siap untuk kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Lalu kita panggang dengan menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Kita panggang selama kurang lebih 25 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing di rumah.
Setelah 25 menit proses pemanggangan, kita bisa melihat kue bolu ini sudah mengembang cantik seperti ini. Dan kita bisa mengeluarkannya dari dalam oven. Sebelumnya kita bisa tes tusuk dulu dengan menggunakan tusuk sate seperti ini. Jika tidak ada lagi bagian dari adonan yang menempel dalam tusuk satenya, artinya kue bolu ini sudah matang sempurna. Kita keluarkan dari oven dan seperti ini hasilnya, cantik sekali bukan? Tidak perlu menunggu dingin, kita bisa langsung membalikkannya dan mengeluarkan kue bolu ini dari dalam loyang selagi masih panas. Ingat, gunakan sarung tangan anti panas supaya kita terlindung dari panasnya. Dan seperti ini, tidak lengket dalam loyang, dan jika dipotong-potong terlihat kue ini sangat lembut sekali. Dari teksturnya kita sudah bisa melihat kue ini walau hanya dengan menggunakan 1 telur saja, tapi hasilnya bisa sesempurna ini. Bagaimana, Anda tertarik untuk mencoba resep ini di rumah? Semoga berhasil dan semoga bisa membuat kue bolu yang super lembut dan enak seperti ini walau hanya dengan bahan 1 telur saja. Dan ini tuh rasanya enak sekali, tidak serik di tenggorokan, dan pastinya bisa kita nikmati bersama keluarga tercinta. Bisa juga dijadikan sebagai ide jualan ya. Dan untuk bunda semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel ini. Sekarang mari kita nikmati yang sudah kita buat, kue dengan bahan 1 telur saja. Enak sekali untuk dinikmati pagi hari bersama secangkir teh atau kopi. Sampai jumpa.